Hai, hai, apa kabar semua? Um, Udah pada makan belum nih? Halo, halo, ada Kak Dani, selamat malam. Ada Mariana, halo. Ada Cileni, ada Cilisa juga, halo. Ada teman-teman dari Avengers juga, halo semuanya, selamat malam. Apa kabar semua? Iya, Mak, rambutnya udah nggak hitam, soalnya jadi Maleficent-nya udah selesai, jadi balik ungu lagi rambutnya. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita malam ini di acara LOP. Nah, LOP malam ini yang kebagian bawain adalah kita dari tim Doraemon. Nah, malam ini saya mau perkenalin dulu nih sebelumnya. Nama saya Evelyn, saya akan jadi host malam ini. Saya akan memandu ngobrol-ngobrol kita bareng dua orang teman dari tim Doraemon juga. Yang pertama, kita kenalin ya, namanya Fen Fen. Halo Ci. halo, Hai, apa kabar? Evelyn. Apa kabar? Baik, Yang baik. kedua ada Nat. Natpi, halo. Halo Ci, halo Hai, semua. Hai, apa kabar? Udah pada dinner belum nih? Udah. Nah, sebelumnya saya mau tanya dong teman-teman di sini, kebanyakan udah member atau masih baru mau jadi member ya? Boleh ketik jawabannya di chat. Halo, siapa di sini yang belum member? Apakah ada? Oh, ada. Oh, baru mau jadi Ronin. Amin. Saya doain supaya cepet ya, Ci, jadi Roninnya ya. Ayo. Jadi semuanya member kah? Ada 53 orang yang ikutan LOP malam ini. Oh, ada yang member masih baru. Oke, oke, oke. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng kedua tamu kita, yaitu Ci Fen Fen dan Nat. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih? Tema malam ini tuh musim rebahan sudah usai. Siapa yang selama PPKM, PSBB, PP yang lain ini semuanya rebahan di sini, ayo. Siapa yang rebahan atau udah sibuk nih cari-cari, wah peluang bisnis apa ya? Soalnya mungkin ada sebagian dari kita juga yang mengalami pengurangan di kantor ya, pemotongan apa namanya gaji, atau misalnya mungkin ada juga yang terkena layoff atau bisnisnya terdampak, ya kan? Jadi, aduh, pusing deh mikirin kayaknya mau ngapain lagi ya? Masa cuma mau rebahan doang gitu kan? Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Jadi kalau misalnya sampai nanti teman-teman punya pertanyaan, monggo langsung diketik, tapi kita jawabnya di sesi tanya-jawab terakhir ya, sesudah ngobrol-ngobrol kita selesai. Dan jangan lupa, malam ini juga kita punya hadiah untuk kuis. Ya, ada 3 hadiah teman-teman. Harus diperhatikan obrolan kita malam ini karena nanti bisa aja kuisnya muncul di saat yang tidak kita duga-duga. Jadi jangan bengong, jangan ngantuk supaya bisa dapat hadiah. Nah, yang jarinya biasanya cepet nih, ngetik langsung yang kayak Thanos nih, siap-siap nih ya. Jangan sampai ketinggalan. Oh ya, Kak Dani mau ya, siap-siap. Oke, nah Mak Fen, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh nggak Mak Fen cerita tentang gimana sih awalnya kok Ci Fen Fen ini bisa bergabung dengan AFC ini? Oh, oke. Halo, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fen Fen. Background saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan background suami saya adalah wira swasta
di bisnis konvensional ya. Jadi bisnis bidang listrik yang kita mulai rintis dari tahun 2007 di Kenari Mas. Tuh. Jadi kalau misalnya ada yang mau butuh-butuh itu bisa japri saya aja. Oh, selain butuh produk AFC gitu ya, Iya. bisa japri juga kalau butuh ada alat-alat listrik gitu ya. Wah, sekalian Mm-mm. iklan ya. Oke, lanjut Ci. Iya, mulai slide aja ya. Nah, jadi tahun 2007 itu saya sama suami mulai bisnis konvensional di bidang listrik itu, buka toko itu kan, kita dagang. Nah, awalnya di tahun itu masih enak, kita kerja dari Senin sampai Minggu, nggak ada hari libur. Jadinya ya bisnisnya jalan cepat gitu. Tapi semakin kesini kan semakin ada banyak online bisnis segala macam. Jadi ya gitulah jadinya kita ya. jadi kena banyak saingan ibaratnya. Kita sebelah kita juga buka toko yang sama, sebelah kanan juga buka toko yang sama. Gitu. Oke. Nah ini kita semua pasti punya impian, ya. Impian punya, entah itu punya rumah mewah atau punya mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan. Nah, kita semua pasti memiliki impian. Dan salah satu impian saya itu, saya mau menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Seperti dulu waktu papa saya menyekolahkan saya ke Australia. Jadi saya juga punya impian mau harus menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Dan sekarang ini kan menyekolahkan anak ke luar negeri itu nggak murah, ya. Benar. Biayanya juga besar, belum lagi untuk ongkosnya, belum untuk tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang membuat saya berpikir dengan pekerjaan sekarang yang kita punya toko dagang, itu kita bisa nggak menyekolahkan anak kita ke luar negeri? Iya. Zaman sekarang ini. Nah, di tengah pandemi banyak usaha yang tutup, usaha yang bangkrut, terus dia itu kehidupan sosial juga pasti kita berubah sejak pandemi ini. Dan saya pun dan suami juga mengalami masa PSBB di mana semua toko itu harus tutup, toko kita harus tutup. Jadi Cici nggak juga ada penghasilan. Bisnis Cici juga terimbas ya, Ci, waktu pandemi. Iya, kita kena imbas karena toko kan harus tutup, nggak boleh buka sama sekali. Jadi berapa lama ya, Ci, kalau nggak salah PSBB pertama itu ya? Lama juga ya? Lama. PSBB pertama lebih lama dari PPKM kayaknya ya. Nah, itu kita harus tutup, nggak ada penghasilan, semua proyek juga mandek gitu kan. Ya di situ kacau deh. Nah, saya mikir usaha konvensional itu nggak bakalan bisa bikin kita tuh mendapatkan passive income di konvensional, karena kalau kita nggak buka kan toko harus tutup dan nggak ada pemasukan, ya kan? Nah, jadi kalau kita buka baru kita bisa dapat penghasilan, dapat uang gitu. Nah, itu bisa sampai berapa lama kita bisa jalanin bisnis seperti itu kan? Terus dari itu apalagi waktu awal pandemi kita otomatis ekonomi juga terpuruk. Jadi kita juga nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa just tip. Ya, dulu juga sempat saya ikut just tip gitu, pergi jalan ke Jepang, belajar sana, kita jual-jualin gitu. Jadi selama Cici bisnis konvensional pun Cici juga udah mencoba untuk mencari income gitu ya dari yang lain selain toko listrik itu ya. Jadi seperti just tip itu kita sering beberapa kali saya ikut lah. Gitu. Nah, terus dari itu pada waktu pandemi itu saya mikir ini kita mau usaha apa lagi, karena kan kita di rumah aja ya, nggak bisa kemana-mana.
Ya udah waktu itu kita iseng-iseng aja buka PO makanan, ya entah itu bakso goreng, bakmi segala macam. Kan saya juga bisa masak itu dari ada bakat boleh dari dong nih nyokap. kapan-kapan kita pesen, boleh dong. Iya, boleh. Oke. Nah itu bisnis PO makanan tuh modalnya ya dibilang boleh lah, nggak terlalu kecil, untungnya lumayan, tapi terbatas. Terbatas dalam artian kita kerja dari pagi sampai sore sampai malam, capeknya luar biasa, dapatnya segitu-segitu aja, nggak mungkin kita bisa dapatnya lebih banyak gitu. Terbatas. Kecuali kita usaha lebih gede gitu ya. Kalau Ya, kita mau dapat lebih banyak kan otomatis kita akan terima PO lebih banyak, which is keluarin tenaga dan keluarin makan waktu lebih banyak lagi kan sebetulnya. Pegawainya juga lebih banyak, kita kan butuh benar. banyak pegawai kan. Iya. Di restoran-restoran gede itu. Tapi kan kita kan cuma rumahan, jadi itu terbatas banget. Dan Mbak juga cuma satu, udah itu saya juga harus turun tangan, pergi belanja, udah itu persiapan, beres-beres, masak, segala macam. Itu capek banget, tapi hasilnya tuh nggak sebanding dengan capeknya kita. Oke. Nah, dari itu saya berpikir bisnis apa yang bisa saya jalanin saat ini untuk mewujudkan impian-impian saya dalam 3-12 bulan. Yang bisa maksudnya yang saya kerjakan, tapi bisa menghasilkan lebih gitu. Dibanding dari bisnis toko, dari bisnis konvensional, bisnis makanan gitu kan. Nah waktu itu bulan Maret saya lihat postingannya Riana ada posting di Facebook tuh seliweran dah. Dia kan waktu itu baru join bulan Maret kan, seliweran. Saya apa ini ya? Saya pantau aja tuh, maksudnya nggak langsung saya bilang Riana gabung dong, nggak, saya pantau dulu. Waktu itu saya lihat dan saya berani diri karena kan waktu itu pandemi, jadi kan uang itu kan terbatas, kita kan harus berhemat gitu kan, nggak boleh sembarangan mengeluarkan uang. Jadi saya tanya dia bulan Mei, akhirnya saya tanya tuh, penasaran kan, Riana itu apa sih gitu kan, udah dijelasin oh ini produk kesehatan gini. Lalu waktu itu pada saat itu juga lagi ada promo Ruby. Nah, promo Ruby itu lagi ada waktu itu. Jadi saya join tuh beli 3 box. 3 box saya beli. Nah, join tapi nggak aktif karena waktu itu kan masih sibuk PO makanan ya. Jadinya abis itu si Mbak pulang itu waktu bulan Juni akhir. Jadi 2 bulan tuh saya join nggak ngapa-ngapain ya. Karena sibuk sendirilah gitu. Ke PO makanan itu ya. Masih sibuk PO makanan. Jadi udah itu saya jalaninnya awal Juli baru jalanin. Berarti dari awal sebetulnya udah tahu juga tentang bisnis ini karena lihat dari postingannya Mak Riana ya. Buat teman-teman yang belum tahu, belum kenal, Mak Riana ini adalah mamanya Doraemon Squad. Nah, ya, jadi ternyata Chiffen Fun ini juga tahu bisnis ini juga dari si Mak Riana ini ya. Oke, lanjut. Waktu itu dijelasin bisnisnya modalnya kecil, itu sistemnya juga online, ya kita cukup kerjakan dari rumah, produk berkualitas, kita nggak butuh karyawan, kita bisa handle sendiri, ya kan. Terus ya itu nggak perlu sewa tempat. Kalau kita toko kan kita harus sewa tempat. Kalau kita nggak punya toko, kita harus sewa tempat. Kalau nggak, mana ada orang di pinggir jalan mau beli sama kita kan. Lalu di AFC ini ada support sistemnya, diajarin sampai bisa. Gitu. Jadi kita tuh nggak ditinggalin sendiri aja, kita dibimbing. Kalau kita baru-baru pasti nggak ngerti dong. Waktu saya dikasih marketing plan, apa nih, bengong aja. Apa ini, nggak ngerti kan? Tapi pelan-pelan dipelajarin, kita nonton LOP, nonton Zoom. Lama-lama juga saya ngerti gitu. Oh, rupanya gini gitu kan. Dan di sini tuh nggak ada maintenance. Toko kita perlu bayar maintenance 1 bulan itu 800 sampai 1 juta. Kalau kita nggak buka toko, kita tetap bayar maintenance.
Ya kan? Jadi memang modalnya untuk usaha konvensional itu iya, jauh lebih besar ya. besar. Belum kan kita stok barang. Kalau di Oh sini kita iya nggak benar. perlu stok barang. Iya, kita kalau nggak stok barang kita mana bisa jualan, Ya, ya betul, kan? betul, betul. Jadi kita harus stok barang dan di sini juga bisnis baru saya tahu bahwa di sini tuh bisnis anti pandemi itu karena kan bisnis kesehatan ya, kesehatan semuanya juga lagi booming Betul, dan betul. minim resiko. Nah, apa itu? Nah, AFC yang kita akan sharing malam ini, AFC atau Asayama Family Club adalah perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nah, kalau yang suatu perusahaan udah berada di Stock Exchange itu bukan perusahaan yang abal-abal atau perusahaan yang main-main, dan perusahaan ini juga sudah berumur 52 tahun gitu. Kantor pusat AFC ini ada di Shizuoka, pabriknya ada di beberapa kota seperti Chiba dan Osaka. Nah, jadi setelah Cici dikenalin sama Ciriana tentang bisnisnya, tentang produknya, mulailah Cici cari tahu dong ya. Iya, cari-cari tahu apa sih AFC itu. Iya. Ya kan, jadi kan kita nggak dengar dari satu pihak, kita bisa dengar dari pihak lain juga. Supaya lebih yakin gitu ya, Ci. Betul, supaya lebih yakin. Nah, AFC itu sebenarnya mendistribusikan produk-produknya itu secara retail di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, China, gitu. Dan dijual di Watson dan Guardian. Jadi secara retail loh. Dan produk-produknya juga di Singapura itu sudah mendapatkan award selama 10 tahun berturut-turut. Singapura, kita tahu Singapura itu kan ketat ya, seperti Amerika juga ketat. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan masuk ke Guardian bila produknya tuh nggak bagus. Iya, benar. Tuh. Nah ini kantor-kantor cabang utama AFC ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan yang baru-baru ini ada di Bali. Itu serta perwakilan AFC tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita yang di luar daerah, di luar pulau, itu nggak usah khawatir. Karena ada master stokis yang bisa kita beli produk di sana. Jadi kita irit ongkos kirim gitu. Nggak usah dikirim dari Jakarta mulu. Jadi misalnya di Balikpapan, kita tinggal di Balikpapan. Nah, kita tinggal beli aja dari stokis, dari master stokis di Balikpapan itu. Gitu. Karena master stokis sudah tersebar, ya boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke lah. Nah ini tadi kan dari Civenven background-nya itu join di AFC karena memang ulah dari pandemi ya, yang memaksa bahwa Civenven itu harus mencari sumber income lain karena memang bisnis konvensionalnya nggak bisa berjalan lagi. Nah, sebelum kita lanjutin nih, Ci, aku mau ngobrol dulu sebentar ya sama si Nat ya. Iya. Hai, Nat. Halo, Ci. Nah, sekarang giliran kamu nih, Nat, cerita gimana nih latar belakangnya, background-nya, kenapa kok kamu bisa nyemplung di AFC ini? Ceritain, Nat, gimana? Pertama kali ketemu dengan AFC, terus karena apa? Kok jadi akhirnya bisa bertahan di AFC ini juga? Oke. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Natalia Pi. Biasanya saya dipanggil Natpi. Nah, background saya itu adalah seorang wira swasta. Saya memiliki usaha grosir dan retail, franchise minuman, juga rumah kos. Nah, awalnya saya kenal AFC itu karena saya memiliki riwayat autoimun. Nah, tipenya itu RA tendon. RA itu adalah singkatan dari rheumatoid arthritis, yaitu gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi sendi. Biasanya itu berpusat di tangan dan kaki, Ci. Oh, jadi gimana tuh gejalanya? Nyeri-nyeri di badan atau gimana?
Nah, awalnya itu saya juga nggak menduga kalau itu autoimun ya, karena gejalanya itu di awal tuh cuma kayak masuk angin aja gitu, jadi cuma ngilu-ngilu pegel di beberapa bagian badan. Terus ya seperti biasa kan, diminumin obat masuk angin, terus obat paracetamol anti nyeri, dan juga dikerokin. Nah, waktu awal itu mempan. Nah, dalam 2-3 hari udah mendingan, udah kerasa enak badannya. Tapi berselang beberapa bulan itu mulai kerasa agak ganjil. Intensitas kumatnya itu kok makin rutin gitu. Pertama itu yang dari sebulan sekali, terus lalu sebulan 2 kali, dan kadar nyerinya itu pun semakin lama itu semakin meningkat, semakin parah. Bukan nyeri ngilu biasa lagi, tapi udah yang kayak ditusuk-tusuk gitu nyeri sendinya. Nah, bahkan itu kalau pas parah-parahnya itu buat angkat gelas aja itu pas mau minum gitu tuh nggak kuat saya. Tidur pun masih terasa nyerinya. Tiap beberapa jam gitu biasanya terbangun karena saking nyerinya itu. Jadi ya kalau pas kumat itu saya nggak bisa leluasa beraktivitas, apalagi kerja. Secara cuma nyamannya itu kalau baring-baring atau selonjoran aja. Jadi ya cuma bisanya bed rest sih. Nah, terus sempat juga kita curiga, oh apa jangan-jangan ini flu tulang atau rematik gitu. Tapi kok setelah terus-terusan kumat seperti itu, ya akhirnya jadi was-was kan. Akhirnya terus kontrol lah saya ke dokter umum waktu itu. Nah, sama dokter umum dianjurkan untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam reumatologi. Waktu kontrol dokter spesialis reumatologi itu baru dapat jackpot. Sebentar, kasih tahu bahwa itu adalah autoimun gitu ya. Iya, betul. Bentar saya share screen ya. Boleh silakan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau komen-komen apa langsung aja ya. Silakan diketik di chat. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, udah Nat. Nah, di foto yang sebelah kiri ini adalah hasil ronsen. Menurut rujukan dari dokter ya. Nah, ini menurut diagnosa dokternya terjadi inflamasi di otot sendinya. Jadi di sendi-sendinya ini ada inflamasi. Dan menurut dokternya itu adalah autoimun RA tendon. Oke. Dan karena dokternya ngelihat kondisi saya, maka dianjurkan resep obat infus sebulan itu sekali, mungkin selama 3 bulan berturut, dan dibarengi dengan obat minum juga. Obat minumnya itu mereknya Arafa. Seperti yang kita tahu ya, biasanya orang autoimun itu kan dianjurkan minum obat itu seumur hidup. Aduh. Jadi beneran nggak bisa lepas dari obat ya? Iya Ci. Kalau untuk case tertentu mungkin nggak perlu sampai seumur hidup, cukup kalau sampai kondisinya itu mereda atau remisi. Tapi untuk beberapa case, apalagi kalau mungkin yang interval kumatnya itu sering, dan kalau mungkin rasa sakitnya itu yang agak parah gitu, tuh biasanya harus rutin, jadi nggak bisa di-stop obatnya. Biasanya harus tetap minum seumur hidup. Tergantung berarti sama obat itu ya? Iya, bergantung sama obat. Nah, di sini saya rasa sini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian tuh pasti nggak asing nih dengar nama obat Remicade. Sebelumnya kita kuis pemanasan deh, pemanasan di awal ya. Bisa nggak coba jawab? Siap nih teman-teman, ada pertanyaan. Bisa nggak bapak ibu teman-teman coba jawab di kolom chat ya habis ini ya. Dengar obat Remicade yang saya dianjurkan dokter itu juga digunakan untuk mengobati apa biasanya? Ayo, ada yang tahu nggak obat Remicade ini buat apa? Terakhir-terakhir ini sedang booming untuk digunakan. Booming belakangan ini, ayo. Sangat-sangat booming untuk digunakan mengobati apa? Yo, apa? Ayo jawabannya. Coba diketik aja. Siapa tahu benar. Ketik sudah aja. Sudah ada tuh yang benar. Udah ada ya? Udah ada? Oh iya. Nona. Yang benar ya jawabannya Nona. Oke. COVID. Nanti hadiahnya ini 1 buah masker Aura ya.
Nanti japrinya ke mana, Ji? Aku boleh. Nanti di akhir acara aku akan kasih nomor handphone aku untuk buat para pemenang japri ke aku untuk ini ya, klaim hadiahnya. Selamat untuk Nona malam ini dapat hadiah dari apa namanya, masker Aura Bright. Nanti jangan lupa ya kontak saya ya. Oke, kita lanjutin dulu ngobrol kita. Benar ya, seperti katanya Nona tadi, memang terakhir ini sedang booming ya, obat Remicade ini salah satu alternatif obat yang juga digunakan untuk membantu mengobati pasien COVID-19. Dan seperti kita tahu jelas untuk harganya itu sangat mahal ya. Saat tingginya kasus COVID itu setahu saya per vialnya itu bisa mencapai 40 juta per vial. Vial itu apa sih? Vial itu satu tabung itu, Ci. Jadi satu tabung ampul gitu ya, satu tabung ampul gitu. Biasanya itu di mix, dimasukkan lewat infus. Oke. Nah, seperti yang tertera di slide sebelah kanan ini salah satu invoice pengobatan saya, treatment saya ya. Nah, ini waktu 2019 kurang lebih berkisar 25 sampai 26 juta per satu kali treatment. Di luar obat? Di luar obat minum, Ci. Jadi ini cuma ini baru treatment aja ya. Ya, ini baru treatment infus Remicade-nya itu aja satu kali. Jadi diulang selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan treatment Remicade, jadi saya startnya tuh Mei, Juni, Juli selesai. Nah, setelah 3 kali treatment plus saya minum obat Arafa, itu kondisinya tuh memang udah jauh mendingan. Kadar nyerinya berkurang, yang dulu mungkin kadarnya itu 9, turun jadi 3. Tapi seperti yang kita tahu kan, kalau autoimun itu nggak bisa sembuh, hanya bisa remisi atau mereda, dan juga ya harus konsumsi obat itu seumur hidup. Jujur saya pribadi ini tipe orang yang anti minum obat-obat kimia sebenarnya. Bahkan kalau nggak merasa urgent gitu, kalau nggak sampai kesakitan, sampai nggak tahan gitu, nggak mau minum obat dan juga nggak mau ke dokter, Ci, gitu. Waduh, ya. Maka dari itu kebetulan kan saya punya teman apoteker tuh. Nah, terus saya cobalah tanya ke teman saya apoteker tuh, saya tanya ke dia, tanya dong obat Arafa ini gimana ya, soalnya saya diresepin sama dokter suruh konsumsi seumur hidup katanya. Nah, terus teman apoteker itu bilang, Nat, kamu yakin mau konsumsi ini seumur hidup? Karena menurut saya pribadi kok obat ini tergolong keras, apa nggak sayang badannya gitu. Takutnya kita konsumsi obat autoimunnya ini mengobati autoimunnya, tapi jangka panjang ngefek ke kesehatan yang lain. Seperti kita tahu kan, kalau obat-obatan kimia gitu bisa berefek ke ginjal biasanya. Nah, di saat itulah terus saya jadi pikir, wah iya ya, gimana ya kayak gini gitu. Terus gimana alternatifnya kalau nggak konsumsi obat ini, terus gimana dong kalau pas saya kumat. Nah, nggak taunya kayaknya itu kayak dikirimin pertolongan Tuhan gitu sinyalnya. Terus saya kan kebetulan ada di grup just tip-nya upline saya, Ciemgon. Ciemgon yang Pai Sucen itu ya? Iya, Ciemgon Pai Sucen itu. Dia menjelma di grup itu posting tentang AFC akhirnya. Nah, terus waktu itu Ciemgon sharing tentang AFC, tentang SOP 100 dan eksekusi. Waktu itu masih adanya SOP 100. Nah, terus saya jadi ingat waktu saya lihat postingannya Ciemgon, saya ingat beberapa waktu sebelumnya itu memang teman baik saya itu sempat menginfokan ke saya tentang SOP ini. Nah, dia ngirimin tautan tentang Ashanti yang juga sesama pejuang autoimun kan. Ashanti juga kan konsumsi ini. Nah, terus saya dengan sotoinya sih, tapi ini menurut logika saya pribadi ya. Saya mikir Ashanti aja yang seorang artis, dia
berani konsumsi ini, entah itu di luar dia endorse atau mungkin dia memang betul-betul konsumer, tapi kan kita sebagai pasien atau pejuang autoimun itu kan pasti ekstra hati-hati ya untuk mengkonsumsi sesuatu, apalagi itu entah suplemen atau itu obat atau vitamin, kita pasti harus betul-betul hati-hati, cek-cek dulu lah, nggak sembarangan terus langsung dikonsumsi, diminum gitu. Masa iya dia yang punya autoimun juga berani konsumsi ini kalau dia nggak betul-betul tahu produk ini bagus gitu. Ya. Nah, ya udah terus ya akhirnya dari situ saya jadi penasaran. Saya penasaran kan, terus saya tanya-tanya tuh, akhirnya saya japri lah ke CM Gon waktu itu tentang produknya ini. Nah, waktu CM Gon jelasin produknya ini, satu hal waktu itu yang bikin saya itu langsung minat dan tertarik untuk coba itu ini. Nah, ini. Begitu saya lihat produk ini organik, natural, langsung, wah, ini kayaknya boleh nih untuk dicoba, nggak ada salahnya coba. Soalnya produk ini natural, organik, bukan berasal dari kimia kan, gitu. Nah, terus saya juga, ya itu akhirnya saya baca produk AFC sudah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, bebas dari hormon, dan bebas dari radikal. Belum lagi dia juga sudah halal dan sudah ada izin BPOM-nya. Nah, ya udah terus mantep dong ya berarti. Langsung udah kayak kayaknya udah deh, ini deh kayaknya memang yang harus aku coba, karena aku juga memang sendiri sudah mau nyetop minum obat minum yang dari dokter itu, karena efek sampingnya waktu minum obat itu meskipun nyerinya reda, tapi setiap minum obat itu pasti ada rasa kayak muter, kayak geliang, terus ada rasa mual. Jadi ada efek sampingnya konsumsi obat itu. Nah, terus setelah saya srek dengan data-data yang saya baca di sharingan CM Gon ini, terus saya belilah, coba kan satu box waktu itu, coba dulu. Dan ini disclaimer ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, ini disclaimer, ini menurut pengalaman saya pribadi. Hasil pada tiap-tiap orang kan pasti berbeda ya. Nah, tapi kalau di saya sendiri itu hasilnya itu sangat signifikan. Hasilnya itu sangat signifikan. Selama saya konsumsi satu box SOP 100 itu habis, dan selama 1,5 bulan itu pula sama sekali autoimun saya itu nggak kumat. Jadi sama sekali itu nggak ada nyeri, nggak ada linu-linu, nusuk-nusuk, itu nggak ada sama sekali. Oke. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, kalau mau kumat tuh berasa nggak sih, Nat? Oh, berasa, Ci, berasa. Jadi kayak sudah ada notifikasinya sendiri tuh. Jadi kayak di badan tuh sudah ada notifikasinya. Jadi kalau udah mulai mau kumat tuh biasanya itu udah mulai kayak kemeng-kemeng gitu. Jadi biasanya tuh pasti ya, terutama di tangan. Tangan awal mulanya itu biasanya di tangan. Jadi selama ini kamu tiap bulan itu ini dong, jadi seperti nungguin ya? Istilahnya nungguin dalam tanda kutip, kumat nggak ya? Tempatnya siaga, udah was-was gitu, aduh, kapan nih datang, kapan nih kumat gitu. Jadi kayak udah was-was gitu. Jadi kayak hidupnya cemas-cemas gitulah, cemas-cemas menunggu kalau sampai kumat sih gitu. Iya. Tapi sejak minum si SOP ini, SOP kan ya? Dulunya. Iya, SOP waktu itu, SOP 100. Nggak kumat sama sekali. Even tanda-tandanya pun nggak ada, Nat? Nggak ada, selama 1,5 bulan loh. Selama 1,5 bulan itu sempat hilang. Nah, ya udah, terus jujur sih saya nggak nyangka kalau hasilnya bisa segitu drastis ya di autoimun saya gitu loh. Udah, setelah itu akhirnya kan, wah kok takjub ya. Jadinya kayak jatuh cinta sama produk ini gitu. Ya udah, terus akhirnya saya mulai tambah penasaran, terus saya menggali lagi, terus tanya-tanyalah ke CM Gon kan, tanya-tanya tentang produk-produk AFC gitu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan juga nih dari siapa? Chandri ya. Mulai dengan kamu minumnya berapa saset waktu itu?
Kalau aku startnya ya sebenarnya seperti yang disarankan start slow ya. Aku minumnya dari awal tuh minumnya setengah dulu, jadi setengah saset biar badannya kenalan, apalagi kan katanya yang aku baca-baca itu kan ada detoxnya biasanya gitu. Ditambah lagi kan dengan riwayat autoimun, ya aku nggak berani langsung main hajar aja minum satu gitu. Jadi ya start slow, aku dianjurin minumnya setengah dulu waktu itu. Jadi selama kurang lebih 3-4 hari itu aku minumnya startnya setengah dulu. Baru setelah 4 hari itu kerasa oh nggak ada detox, ya udah baru aku naikin jadi 1. Jadi selama minum 1 box SOP 100 itu pertama 4 hari setengah, selanjutnya sudah 1 saset. Oke. Nah, gara-gara cocok itu jadi penasaran dong, Nat, sama produk. Iya. Nah, gara-gara itulah terus saya akhirnya gali-gali kan tentang SOP dan produknya AFC ini. Terus ya udah, terus saya baca kalau main ingredients-nya itu marine placenta. Nah, tapi marine placenta ini bukan placenta seperti yang dikira placenta bayi gitu ya. Tapi merupakan selaput telur ikan salmon. Nah, di sini tuh saya lihat terus, oh patennya itu SOP 100 ini patennya ada 3. Nah, patennya itu apa sih gitu. Nah, paten itu tuh saya cek, paten itu merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuan di bidang tertentu. Nah, dan setelah saya cek-cek juga, oh paten itu ternyata merupakan level tertinggi dalam dunia medis. Biasanya kan ada tingkatan tuh katanya, biasanya dimulai dari testimoni, uji lab, uji klinis. Nah, kalau paten ini sudah melewati rangkaian tahap tersebut. Jadi makin ini dong ya, makin mantep lagi dong ya. Nah, untuk informasi juga, paten produknya AFC ini memiliki paten fungsi atau manfaat, bukan paten merek ya. Bedanya paten fungsi sama paten merek itu, kalau paten merek itu yang dipatenkan adalah merek atau nama dagang. Nggak boleh ada yang menggunakan nama atau merek yang sama. Tapi kalau dengan paten fungsi, yang dipatenkan adalah manfaat dari suatu produk. Contohnya kayak paracetamol, memiliki paten sebagai obat pereda nyeri. Nah, jadi yang dipatenkan itu adalah manfaat untuk meredakan nyeri. Nah, dan untuk mendapatkan hak paten fungsi suatu produk, biasanya misal nih diuji ke 100 orang. Nah, dari 100 orang itu harus merasakan manfaat paten yang diklaim. Dan biasanya jika 1 orang saja yang tidak merasakan manfaat dari paten yang diklaim, maka patennya itu tidak akan diakui atau disahkan oleh negara. Itu yang dari saya Google ya, yang dari saya searching gitu, Ci. Nah, dan di sini saya melihat patennya SOP 100 itu ada regenerasi sel, terus memperbaiki sistem peredaran darah, juga ada efek perbaikan pada kulit. Nah, sebentar lagi kan produk SOP 100 ini kan udah discontinue ya. Tapi bukan AFC dong namanya kalau tidak berinovasi. Nah, dari SOP 100 ini di-upgrade lah ke SOP Subarasi, di mana main ingredients-nya itu juga ditambah. Di SOP 100 main ingredients-nya itu marine placenta. Nah, di SOP Subarasi main ingredients-nya itu menjadi 3. Selain marine placenta, ada juga sardine peptide dan fruit flow peptide. Dan untuk paten Subarasinya itu diimprove juga menjadi 4. Pertama itu regenerasi sel, yang kedua memperbaiki sistem peredaran darah, yang ketiga anti hipertensi, dan yang keempat mencegah pembekuan darah. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman pasti tahu ya masalah kesehatan akibat COVID yang berdampak ke dedimer atau pengentalan darah. Kadang gejala COVID kan biasanya kelihatannya sudah reda, tapi tiba-tiba kok kondisi pasien itu kok tiba-tiba ngedrop, atau kadang bahkan bisa menjadi tambah parah. Nah, itu di beberapa kasus biasanya itu disebabkan oleh hasil dedimer yang tinggi. Nah, disinilah
Subarasi itu membantu dengan patennya, yaitu mulai dari meregenerasi sel yang dirusak oleh COVID, terus juga melancarkan peredaran darah, dan mencegah pembekuan darah. Plus, ada lagi nih satu produk yang dapat menjaga kondisi imun kita, Utsukushi. Nah, seperti pengenalan di awal tentang pengalaman saya pribadi dengan riwayat autoimun, saya itu kan nggak bisa dan nggak berani konsumsi sembarangan obat-obatan. Juga belum memungkinkan untuk vaksin, karena ya masih nunggu hasil dokter dan hasil lab. Jadi belum ada lampu hijau dari dokter ya, Nat, untuk vaksin ya? Kebetulan tadi sore juga saya habis Zoom online untuk konsultasi dengan dokter. Nah, dan kata dokter, oke, kalau memang kelihatannya kayaknya udah mereda atau remisi, kita cek lagi aja labnya. Jadi saya dikasih surat pengantar, disuruh cek lab dulu. Nanti setelah cek lab, hasilnya keluar, saya balik lagi konsultasi online, baru mungkin di ACC untuk vaksin. Oke. Akhirnya yaitu otomatis saya kan harus pinter-pinter gimana cara untuk menjaga imun di masa pandemi. Secara kan saya juga kan masih kerja ya, masih aktivitas keluar rumah gitu. Nah, pas banget lihat juga di Utsukushi ini ada 3 paten. Patennya itu yang pertama anti tumor agent, yang kedua efek aktivasi sistem imun, dan yang ketiga itu terapi agent pada hepatitis C. Bayangin aja kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian itu mengkonsumsi kombinasi antara Subarasi dan Utsu, hasilnya kan pasti powerful dan lebih maksimal ke kesehatan kita. Jadi karena ada immune activating effect itu, makanya Nat jadi konsumsi ya selama menunggu lampu hijau dari dokter ya untuk vaksin. Iya sih. Iya. Nah, dan yang terakhir ada pendatang baru nih, produk kecantikan all-in-one yang baru launching Maret 2021 ini. Nah, ini dia kan Sensei Suru. Sensei Suru ini adalah regenerating serum. Nah, main ingredients-nya Sensei Suru ini juga sama kayak SOP, yaitu Marine Placenta. Dan Sensei Suru ini juga sudah memiliki paten fungsi, antara lain yang pertama menghambat produksi melanin atau skin whitening. Yang kedua, memperbaiki pori-pori hitam. Yang ketiga, dia ada anti alergi. Yang keempat, dia menekan pelepasan histamin dan sebum. Dan yang kelima, dia ada restorasi rambut atau perbaikan pada rambut. Jadi menurut saya serum ini adalah serum all-in-one yang bukan hanya berguna sebagai skincare, tapi bahkan bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka di kulit. Nah, misalnya nih kayak ibu-ibu yang suka masak di dapur, misalkan terus pas masak kena letupan minyak gitu kan. Nah, biasa kan kulitnya tuh agak lecet, luka berair. Nah, setelah diobatin, boleh banget tuh dikasih Sensei Suru buat mempercepat penyembuhan kulit dan tidak meninggalkan bekas luka. Dan juga untuk bapak-bapak bisa juga tuh dipakai. Biasanya kan rambutnya ada beberapa yang sudah rontok atau ada yang mungkin sudah botak gitu. Nah, serum ini tuh bisa dioleskan tipis-tipis ke bagian tersebut. Nanti bisa ada perbaikan, rambutnya bisa tumbuh perlahan. Tuh. Jadi, Bapak Ibu teman sekalian, AFC tuh menurut saya tuh benar-benar sudah paket komplit. Sehat dari dalam, sehat dari luar, dan juga tidak kalah penting, sehat juga kantongnya. Keren banget ya. Sehat dari dalam, sehat dari luar, sehat kantongnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Ci Fen. Ci, kalau itu kan tadi sharing dari Nat mengenai produk nih, Ci. Kenapa Nat tuh bisa jatuh cinta gitu sama AFC, ternyata produknya bagus, terus efeknya juga bagus di badan dia. Nah, kalau dari Ci Fen sendiri, ada cerita nggak, Ci, tentang produk? Nah, waktu itu kan saya joinnya beli 3 box tuh.
3 box itu 2 waktu itu SOP 100 sama 1 Utsukushi. Nah, saya kasih tuh pertama ke mama saya karena mama saya itu ada diabetes udah 15 tahun dan dia tuh diabetesnya nggak terkontrol lah gitu. Nyuntik nggak, Ci? Nyuntik nggak insulin, tapi dia minum obat. Oh, ya, minum obat nggak berhenti selama 15 tahun ya? 15 tahun dia udah kena diabetes. Oke. Nah, waktu saya kasih tuh pelan-pelan tuh dia ada kayak perubahan perubahan darahnya, maksudnya pertama tidurnya enak ya, tidurnya lebih enak, terus jadi gula darahnya terkontrol. Kan waktu itu waktu bulan Mei itu kan lagi masa pandemi, kita nggak berani kontrol ke dokter dong. Nah, karena juga dokternya juga nggak buka waktu itu. Iya, Profesor Sidartawan itu nggak buka, nggak praktek karena takut COVID, karena dia juga ada gitu kan. Jadinya kalau nggak salah dia udah umur juga ya? Udah berumur, makanya istrinya nggak kasih dia praktek, cuma telemedicine doang. Habis itu sejak minum SOP 100 itu gula darahnya terkontrol. Jadi biasanya nggak terkontrol dia bisa 100. Terus itu waktu itu pernah sampai 80. Saya juga takut dia ngedrop kan. Karena yang penurunan drastis itu juga sebetulnya nggak boleh, nggak bagus karena kan bisa kolaps kan. Terus saya bilang, Mam, coba aja obatnya dikurangi 1, saya bilang. Kita lihat gimana, kan tiap hari suntik tuh, dites kan. Maksudnya kita kontrol, kita lihat perkembangannya. Kalau misalnya kita harus minum obat lagi, Mami. Terus itu dia bilang, oh ya udah. Jadi dia minumnya Amaril dan 2 Janumet. Jadi ada 3 obat. Iya, 3 obat. Nah, habis itu yang obat terakhir ini dibuang lah. Jadi selama itu tetap minum obat, nggak dilepas sama sekali. Terus dia tuh gulanya stabil. Gulanya stabil. Kita nggak mau sampai dia ngedrop banget kan, karena jadinya 100-an gitu. Sampai sekarang pun jadi gitu. Jadi gulanya tuh ntar 99, ntar dia 101 gitu. Stabil lah pokoknya. Normalnya berapa sih normalnya ya kalau untuk gula darah? Normal 100 normal, tapi dia masih tetap minum obat karena kan kita nggak berani karena regenerasi sel. Jadi produk kita ini kan superfood, jadi bukan obat gitu. Jadi yang diperbaiki di dalam tubuh kita dulu, kayak pankreasnya dibeneri dulu gitu. Dia kan udah diabetes selama 15 tahun, nggak bisa tiba-tiba kita langsung lepas ngarepin dia langsung itu, nggak bisa. Gitu. Jadi disclaimer on juga ya. Nah, ada tuh suami saya. Nah, suami saya tuh saya kasih minum SOP jam 1 juga tuh. Dia tuh biasanya tidur jam 11, jam 1, jam 2 malam. Pasti dia nggak susah tidur orangnya memang. Nah, sejak saya kasih minum SOP, jam 12 dia merangkak sendiri ke kasur. Jam 11, besoknya jam 11 dia merangkak ke kasur. Saya bilang, baru 2 minggu itu minum. Saya bilang, kok cepet amat dia tidur. Makin lama jam 10 dia udah tidur. Dia bilang ngantuk banget, nggak bisa tahan itu mata. Itu benar-benar nggak bisa ditahan lagi, itu udah ngantuk banget. Berarti perbaikan kan. Jadi bekerja itu SOP dalam tubuh dia. Nah, itu saya minum 2 udang SOP diminum sama mama sama suami saya, ya udah saya minum Utsukushi aja. Buat bersih-bersihin usus juga. Detox ya, Ci. Untuk detox ya. Nah, kalau sekarang nih Cici, apa sih yang membuat Cici tertarik dengan AFC dari segi bisnisnya, Ci? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini yang baru member atau baru mau jadi member supaya mereka juga ada bayangan apa sih yang bikin Cici tuh semakin jatuh cinta seperti Nat dari segi bisnis ya AFC ini. Nah, iya, ini ada bisnisnya ya. Bisnisnya ini produknya kan udah luar biasa banget ya, kita nggak usah meragukan produknya ya. Nah, kalau kita minum terus, maksudnya kita otomatis akan keluar duit terus kan. Ini produknya pasti kita akan suka banget. Nah, untuk gimana biar kita minumnya tuh gratis nantinya dengan kita ikutin bisnisnya. Di sini ada 3 paket bisnis yang Anda bisa pilih untuk bergabung di AFC. Pertama beli paket Ruby, itu 2 box dengan nilai investasi 3,3 sampai 3,5 juta ya. Harga 1 box SOP Subarashi itu 1.750.000, Utsukushi 1.650.000.
yang bisa kita pilih produknya, mau kita ambil produk apa. Setiap kita ajak 2 orang dengan modal yang sama, kita akan mendapatkan income pertama kita 750.000 dan di AFC dibayarnya harian gitu. Jadi nggak bulan depan, nggak nunggu gitu. Bisa juga kita beli di paket Safir 6 box. Nah, ini kita dengan mengeluarkan investasi sebesar 9,9 juta sampai 10,5 juta, dan setiap kita ajak 2 orang itu dengan modal yang sama, artinya mereka juga join Safir, kita akan mendapatkan 3,3 juta. Dan paket Diamond yang paket tertinggi di AFC ini adalah paket Diamond 12 box dengan nilai investasi 19,8 sampai 21 juta. Dan setiap kita ajak 2 orang yang dengan modal yang sama, kita dapat income itu 8,4 juta. Gitu. Nah, waktu awal Cici join di mana, Ci? Awal saya join di Ruby, beli 3 box doang. Dan waktu itu promo, jadi saya beli saya join 2 titik. Gitu. Titik pertama 2 box, titik keduanya saya join 1 box waktu itu. Karena kan lagi masa pandemi ya, jadi ya kita mau beli tapi kita juga duit terbatas, gimana? Jadi ya saya coba dulu gitu kan. Nah, habis itu kan saya bulan Juli itu kan mulai fokus gitu kan. Saya tinggalin, jadi saya udah nggak open PO. Saya bilang udah, saya mending kerja di AFC aja. Saya jalani, saya seriusin gitu. Hasilnya kan lebih besar. Lalu saya sharing ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke Om Gun, kemana. Nah, waktu itu Om Gun juga udah mulai tertarik. Jadinya dia tuh ajak beberapa orang. Lalu di situ saya pikir, wah, Om Gun udah mau join, dan dia ngajak beberapa orang. Saya harus upgrade Diamond karena kan sayang ada bonus pas up di sini kan. Kalau saya nggak mau rugi terus. Nah, jadinya saya tuh gimana mikirnya, gimana saya caranya buat upgrade Diamond. Karena uangnya juga terbatas nih. Ya, tapi pasti Cici udah dikasih tahu dong sama Ciriana sebelumnya. Oh iya, dijelasin sama Riana. Ya. Paket yang terbaik untuk bisnis adalah paket Diamond gitu ya. Ya, Diamond. Jadi gimana caranya saya harus upgrade Diamond tanpa menggunakan tabungan saya kan. Ya udah, katanya Riana bisa cicil pakai kartu kredit. Saya nggak punya kartu kredit. Saya bilang saya nggak punya sama sekali kartu kredit. Mikir gimana. Saya pinjam kartu kredit adik saya. Yang penting kita bayar bulanannya kan. Saya pinjam kartu kredit saya. Kita harus usaha dong. Biar bagaimanapun kan kita mau serius di bisnis ini. Betul. Lalu udah itu, kalau misalnya teman-teman yang nggak punya modal, kita bisa menggunakan fasilitas cicilan kartu kredit ini dengan bunga yang dia nggak ada bunga, jadi ringan banget. Jadi kita cuma bayar admin dan bisa dicicil sampai 12 sampai 24 bulan. Waktu itu saya ambil 6 bulan. 6 bulan saya cicil. Karena BCA cuma bisa 6 bulan. The best strategy di AFC ini kita join segitiga diamond. Segitiga diamond ini artinya kita memiliki 3 titik, di mana titik pertamanya kita join di diamond, titik kedua dan titik ketiga kita join di ruby, segitiga emas, maksudnya segitiga emas. Dengan kita berinvestasi 28 juta itu dapat 16 box produk yang bisa kita pilih, mau produk apa aja kita bisa pilih. Dan dengan mengajak 6 orang teman kita untuk bergabung di sini, kita akan mendapatkan penghasilan per bulan itu minimal 40-50 juta. Dengan return yang tak terbatas. Jadi semakin kita bekerja lebih itu giat, semakin kita dapat high income. Dan contoh di sini, saya di sini, dan tadi kan saya bilang mengajak 6 orang yang seperti kita ya. Sistem di sini kan bisnisnya sistem duplikasi. Jadi kita mengajak 6 orang bergabung. Bonus yang kita dapatkan adalah bonus diamond 3,3 juta kali 6, 19.800.000.
Ruby 550, jadi 1.100.000, bonus totalnya adalah 20.900.000, dan bonus pairing yang akan kita dapat adalah 7,5 juta. Total income kita mengajak 6 orang ini yang join dengan dan bergabung dengan kita dengan paket yang sama, kita akan mendapatkan income 28.400.000. 28.400.000 yang modal kita keluarkan kan 28 juta. Ya kan? Nah, jadi modal dong kalau ya kita langsung. cicil pakai kartu, kalau kita cicil pakai kartu kredit, otomatis udah lunas itu kan cicilannya. Nah, kita bisa buat muter lagi. Nah, di sini -16 boxnya itu kalau kita bilang, kalian bilang banyak banget, itu buat apa? Kan kita bisa minum, suami bisa minum, anak bisa minum, orang tua juga bisa minum, badan sehat gitu kan. Pendapatan 28.400.000 kita dapat, bisa juga kita jual kalau kita nggak mau, kalau kita kebanyakan produknya bisa dijual juga. BEP dalam 1 hari bisa Anda kerjakan dalam 1 hari, Anda rekrut 6 orang, bisa juga 1 minggu, 1 bulan, itu terserah Anda gitu. Jadi mau cepat atau mau lambat itu pilihan Anda. Tergantung kita ya. Tergantung kitanya juga. Jadi bisnis modal 1 kali untuk selamanya tanpa batas. Jika kita ikutin sistemnya aja, pasti akan kelihatan maksimal hasilnya. Total risk nggak ada kan, kalau misalnya kita udah dapat income 28, udah BEP, kita udah nggak ada high risk. Produk kita minum sendiri kan. Total loss nggak ada loss. Kita kerjakan dari rumah juga, nggak ada kos-kos lain-lainnya lagi gitu. Paling internet aja. Fleksibel ya, Ci? Ya, fleksibel. Dan tadi kan sebelumnya ini kan 3 titik ya, segitiga emas ya. Kenapa harus 3 titik? Nah, ini perbedaannya kenapa kita harus join di 3 titik. Pertama, perbedaannya ini dari pairingnya aja ya. Nah, pairingnya ini, total pairing untuk 1 titik itu Anda mendapatkan 5,4. Sedangkan kalau Anda 3 titik, total pairing yang kita dapatkan itu 9 juta. Jadi hampir setengahnya perbedaannya gitu. Dengan skema yang ini level 1 pairingnya segini, 1.800.000, 1.800.000 kali 3, 5,4. Ya, ini 5,4 tambah 1.800.000 tambah lagi 1.800.000. Kalau misalnya kurang jelas bisa tanyakan ke pengundang Anda aja ya. Lalu ini skema untuk yang tadi saya bilang di depan kan, kita duplikasi 6 orang, mengajak 6 orang, dan 6 orang ini mengikuti duplikasi kita, ngajak lagi 6 orang gitu. Jadi sistemnya perkalian kalau kata Budi Darwin. Di sini perkalian, kalau bisnis yang cepat itu, jadi kita harus sistemnya perkalian, bukan penambahan. Karena penambahan 1 tambah 1 kan 2. Sedangkan kalau 2 kali 2 itu udah 4. 6 kali 6 udah 36, jadi lebih cepat. Dan di sini adalah bonus pairing di bulan kedua ada 36 orang. Kita mendapatkan bonus pairingnya 43.200.000. Nah, ini udah Toreda nih. Toreda dapat bonus rewardnya 5 juta. Nah, kalau bulan ketiga lagi kita lakukan yang sama, 216 member kita, bonus pairing yang kita dapatkan 259.200.000. Jadi udah Ronin. Ronin itu rank yang kedua, mendapatkan tambahan reward 25 juta. Dan berikutnya Samurai. Samurai ini dapat bonus rewardnya 75 juta, Shogun 575 juta, Daimyo 1,8 miliar, dan Bushido 3,5 miliar. Ada nggak sih Bushido di AFC? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya ada. Nanti ya saya jelaskan. Di sini kalau misalnya Anda bergabung sekarang, karena sistem AFC ini kan kita binary, jadi kita cuma bina kaki kiri dan kaki kanan saja. Anda memutuskan untuk bergabung di sekarang, Anda mungkin ada di posisi 1 ini. Tapi misalnya Anda memikirkan mau bergabungnya nanti, mungkin Anda ada di posisi 4 atau posisi 8 gitu. Jadi semua sih pilihan di tangan Anda.
cepat atau lambat ya kita bergabung di AFC karena benar-benar bisnisnya yang luar biasa deh jalinnya. Nah ini yang tadi saya bilang, ada nggak sih Bushido di AFC? Ada 10 orang Bushido saat ini di AFC. Ini adalah Ko Budi Darwin. Background beliau adalah mantan karyawan sebuah perusahaan IT. Tuh. Beliau juga bergabung di AFC sebagai member ke 4.000 sekian. Jadi di tahun 2009. Jadi bukan yang orang pertama yang bergabung di AFC. Dan menjadi Bushido dalam waktu hanya 1,5 tahun saja. Income harian beliau tuh minimal 22 juta. Itu. Sebulannya berapa? 22 kali 30, 660 juta. Itu ya setahunnya 11 miliar. Gimana ya? Cari gimana lagi? Cari gitu. Iya. Betul, harus kalau misalnya kita di perusahaan konvensional, kita harus apa nih? Jawaban kita mesti apa untuk dapat income 160 juta sebulan ya? Susah. Harus owner ya, Ci, harus owner. Bisnis konvensional itu omset gede tapi profitnya kecil banget. Jadi tuh kita kerja banting cari tulang kerja banting tulang itu, waduh, nggak bisa disamain sama di sini. Kita cukup yang ngongko-ngongko di coffee shop, kita ketemu atau di rumah Zoom atau chat gitu kan. Anak saya juga bilang, Mami tiap hari kerjanya chat nih. Mami cari duitnya pakai chat, jangan salah ya. Nah, ini adalah mamaknya Doraemon, Riana. Jadi di AFC ini semua jadi di AFC ini nggak harus emak-emak atau yang nggak punya kerjaan. Jadi semua latar belakang di sini tuh ada di AFC ya. Ada ibu rumah tangga, ada businesswoman, ada fotografer, ada pilot. Nah, jadi nggak melulu harus yang kerjain MLM gitu kan. Berarti yang bisa sukses di AFC ini bukan berarti semata-mata pemain MLM ya, Ci? Bukan. Ya. Itu yang di mantan taksi itu, taxi driver, Bapak Safiuddin ya. Iya, taksi. Beliau sekarang udah nggak narik taksi lagi, udah enak di sini, ketemu udah orang punya aja. Mobil ya. Udah punya mobil, punya rumah, punya semuanya. Teman-teman nggak usah khawatir, background nggak ngerti tentang MLM pun kita tetap bisa sukses di sini ya. Gitu ya, Cipanpan? Betul. Jadi kita bisa sukses asal kita mau menjalaninya. Nah, pilihan sekarang di tangan Anda. Mau join sekarang atau enggak, kita tag tempat aja dulu, ya kan? Gunakan kesempatan ini karena AFC akan semakin besar, ada atau tanpa kita. Tinggal kita pilih aja waktu AFC besar ini kita mau ada di dalam atau kita cuma sebagai penonton aja di luar, nontonin orang-orang sukses gitu kan. Nah, sekian sharing dari saya. Oke. Thank you Cipanpan, keren banget nih sharingnya. Jadi kita tadi teman-teman kita udah denger ya sharing dari Nat tentang produknya dan sharing dari Cipanpan. Kenapa kok Cipanpan tuh bisa tertarik untuk ikut bisnis di AFC ini? Ternyata memang bisnisnya itu worth it dan bisa dikerjakan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang apapun, semua juga bisa sukses. Karena apa? Karena kita ada support system yang bagus ya di AFC sini. Yang merasa, aku nggak punya channel nih, nggak ada teman, atau aku nggak bisa jualan gitu kan. Aduh, nggak bisa ngomong gitu kan. Jangan takut teman-teman, kita semua akan, karena kan kita kerja di AFC ini adalah kerja teamwork. Jadi kita akan diajarin ya, dikasih support system sedemikian rupa, supaya kita bisa sukses. Jadi yang sukses itu bukan cuma leadernya, tapi yang sukses juga yang di bawah-bawah yang baru mulai pun bisa lebih sukses daripada kita, asal kita mau usaha lebih keras lagi gitu. Nah, teman-teman,
Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau nanya tentang bisnis atau mau nanya tentang produk, silahkan diketik di chat. Nanti kita bantu jawab satu persatu. Monggo. Ada yang mau nanya kah? Yuk teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Nanya tentang bisnis. Ada yang belum, buat yang belum join, ada penasaran, apa nih? Oh tuh, ada pertanyaan nih. Setelah berapa lama Civenfun bisa dapat rank Toreda? Nah, langsung ditujukan kepada Civenfun pertanyaannya. Waktu itu saya awal join kan bulan Juli, itu juga udah mau akhir rank kan. Waktu itu September tahun lalu saya nggak dapet rank, itu hampir Toreda. Terus sudah itu rank Toredanya itu dapat awal Januari. Berarti dalam waktu 3 bulan ya? Dari bulan September ya? Iya, dari September ke Januari. September, Oktober ya. Waktu itu kan startnya startnya Oktober ya. Buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu, kita itu ada seperti closing tahunannya itu setiap tanggal 25 September. Jadi di tanggal 25 September itu, sesudah tanggal 25 September itu di-reset semua dari nol lagi ya. Jadi Civenfun itu dalam waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ya, Ci? Iya, awal Januari lah. Langsung dapat Toreda. Waktu itu bulan saya kan fokus di bulan Juli ya. Juli itu sekitar 15 jutaan dapatnya. 15 juta. Bulan pertama 15 juta. Nah, terus member pertamanya dari pertama kali join sampai dapat member pertama tuh berapa lama? Berapa lama mungkin ya? Kalau kasus Civenfun mungkin dari sejak serius ya menjalankannya ya. Karena kan sebelumnya kan cuman member doang kan, belum jalanin bisnis. Nah, berapa lama, Ci? Dapat member orang ya maksudnya ya, prospek orang. Ya. Prospek orang ya biasalah itu. Ada yang maju mundur, itu 2 mingguan saya prospek terus belum closing itu. 2 mingguan saya prospek, ya ada yang join gitu. Pecah telur pertama di 2 minggu pertama 2 ya? Minggu. Oke. Nah ini pertanyaannya buat Nat juga nih. Income bulan pertamanya Nat berapa? Kalau boleh tahu. Terus member pertamanya itu dari sejak nyemplung di bisnisnya, itu pertama kali pecah telurnya kapan? Kalau aku itu kan mulai start jalan itu Juli, mulai joinnya itu ya 15 Juli kan aku mulai upgrade ke Diamond, terus mulai langsung jalanin bisnisnya kan itu Ci. Itu aku Juli itu dapatnya 3,4. Terus bener pecah telur pertama itu pertengahan apa akhir Juli kok, sekitar tanggal 20-an gitu. Pokoknya begitu join terus mulai langsung prospek, kan diajarin tuh kalau kita prospek sehari minim 5. Dianjurin sehari itu minim 5, kalau bisa lebih malah syukur-syukur ya. Udah prospek selama 10 hari apa 12 hari itu nggak ada yang go satupun, semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Ya udah setelah 12 hari itu baru pecah telur pertama, dan di akhir Juli itu income saya 3,4 ya. Untung nggak menyerah ya Ci. Kalau menyerah nggak jadi dong, kalau di sini nggak boleh menyerah kita. Nggak boleh menyerah ya. Nah berarti buat teman-teman yang di sini yang belum pecah telur jangan menyerah. Kalau saya dulu ya pecah telur pertama itu dalam waktu 3 hari sesudah join. Wah, hebat dong. Hebat. Karena prospekan pertama saya adalah adik saya sendiri. Jadi saya malah nggak ada yang mau ikut. Adik saya malah nggak ada yang ikut.
Oh ya? Oh. Pakai produk aja. Prospekan pertama saya adalah adik saya sendiri. Jadi saya bilang, mau nggak? Ini ada bisnis nih. Aku sih belum dapat nih ininya apa namanya cuannya gitu kan. Tapi nih lihat nih, cuan upline saya nih kayak gini nih. Terus dia, bisa ya? Ya udah aku join. Oh gampang banget gitu kan. Aduh hebat Cici Kumis 3 hari closing. Iyalah 3 closing ada sendiri soalnya. Saya mulai dari ring pertama ke saya yaitu keluarga saya gitu. Terus yang nggak lama kemudian 1 hari kemudian pecah telur yang kedua itu apa ya teman baik saya juga teman dekat saya sendiri. Jadi ya masih ring 1 juga, soalnya dia ada apa namanya pengurangan di kantor, pemotongan karena dia kebetulan kerjanya di bagian pariwisata. Nah teman-teman kan tahu tuh pariwisata tuh kan bisnisnya ngusruk banget ya di masa pandemi ini gitu kan. Terus aku ngomong gitu sama teman aku, mau nggak nih ada bisnis nih dengan kalimat yang sama. Ada bisnis bagus, bisa dapat segini. Ya gue sih belum dapat duitnya, tapi lu lihat nih ya, upline gue dapat duit segini. Akhirnya saya pecah telur yang kedua. Nah, cuman selang 1 hari dari pecah telur yang pertama. Nah, gitu ceritanya. Tapi termasuk hebat loh, Ci. Aku aja prospek ring 1 itu belum ada yang gol. 12 hari kemudian juga gol yang pertama itu Cici aku sendiri. Sama, Cici aku sendiri. Tapi Cici aku sendiri itu juga tertariknya ya gara-gara lihat progresnya aku. Itu karena lihat progresnya ke autoimunku, terus akhirnya ya udah deh Cici juga mau cobain. Dan yang paling bikin aku kaget itu kemarin bulan Juni, Cici aku sekeluarga itu kan kena COVID. Keluarga kena COVID. Nah, terus ternyata setelah berselang berapa hari gitu kan posisi masih isolasi ya. Terus Cici aku tuh cerita setelah udah enakan, dia tuh baru cerita gitu. Dia cerita, dia tuh kena omel sama suaminya karena sempat dia stop minum Subarashi sama Utsukushi. Nah, suaminya tuh sampai ngomel ke dia, sampai ngomel gara-gara kamu ya nyetop Utsukushi sama Subarashiku, aku jadi drop terus bisa kena COVID. Kemarin aku rutin minum SOP, minum Utsukushi tuh aku nggak apa-apa tuh katanya gitu. Aman gitu ya. Jadi sekarang kata ciciku malah dulu biasanya kan ciciku yang disiapin di meja makan sarapan gitu SOP sama Utsukushi. Sekarang nggak usah disiapin, udah diambil sendiri, cari sendiri katanya suaminya. Segitu cocoknya, segitu cintanya juga akhirnya sama Subarashi sama Utsukushi. Iya, sama suamiku juga gitu. Awalnya kan kita kasih ya minumin, sekarang minum sendiri, udah nggak usah disuruh. Bagus berarti ya, udah karena udah berasa efeknya, jadi kita yang cari jadi ya, udah nggak harus dipaksa-paksa lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada nggak yang pecah telur pertama dari hasil blind prospect? Maksudnya mungkin prospek orang yang nggak kenal sama sekali ya. Ada nggak teman-teman di sini? Teman-teman yang lain boleh ikutan jawab loh kalau emang ada cerita tentang ini nih pecah telur pertama dari hasil blind prospect. Siapa tahu ada di sini? Ada nggak? Nah, ya prospek yang nggak dikenal ya. Adakah yang bisa membantu untuk menjawab? Mungkin dari hasil sharing-sharing di medsos atau pasang-pasang status gitu. Ada nggak yang pecah? Lisa ada tuh yang dia prospek di pasar, yang tukang sayur itu. Mana Lisa? Oh, Cilisa ya? Cilisa mana Cilisa? Hai Cilisa. Mana Cilisa? Oh, kalau Leni minimal pasti kenal. Jadi masih nggak bisa unmute. Minta tolong unmute. Cilisa. Di spotlight juga boleh. Mana Cilisa? Mana sih Cilisa? Hai.
Halo, Ci, sharing Ci. Ya, yang tukang sayur itu ya. Jadi waktu itu ceritanya pas kan aku buka PO Risoles. Jadi kan mau beli cabai rawit. Pas pagi-pagi itu pulang dari gereja aku langsung ke pasar kan mau beli cabai rawit. Nah, kemudian tiba-tiba ketemulah sama Rahman ini, tukang sayur. Ketemunya karena mataku nih tertuju sama kondisi tangannya yang kayak mati sebelah. Jadi awal-awal itu aku pikir stroke kan. Aku pikir stroke, ya udah, karena memang tujuannya kan mau beli sesuatu, ya udah pas beli itu sekalian aku ngobrol sama dia. Sorry, aku bilang, tangannya kenapa stroke ya? Terus dia cerita kalau tangannya begitu tuh karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Nah, terus iseng-iseng gue itu dong cerita mengenai Utsusuba gitu loh. Sharing lah ya, Ci. Kenapa? Sharing. Iya, sharing. Oh gini, aku bilang, kamu mau nggak ya, siapa tahu ya dengan izin Allah ya, aku bilang, ini ada produk dari Jepang, produk kesehatan, ya siapa tahu bisa membantu kamu punya kesehatan. Plus aku tanya dia, sorry, ini toko kamu, aku bilang, aku tanyain kan, terus dia bilang enggak, aku kerja di sini. Oh kerja. Terus aku mulai nih, otak bisnis kan mulai nih. Aku bilang ke dia, kamu kalau misalnya punya modal, kira-kira kamu mau nggak punya usaha sendiri? Oh dia bilang mau dong, mau. Nah waktu itu kan lagi promo Ruby tuh. Aku bilang, bisa nggak kamu punya suatu usaha dengan modal hanya 1.650.000 gitu ya, 1.650.000. Langsung dia bilang, nggak bisa lah, mana cukup, dia bilang. Ya udah saya tambahin lagi deh, aku bilang 3,4 deh, cukup nggak? Ya nggak cukup, tetap aja nggak cukup. Nah terus ya udah, kemudian dari situ aku mulai. Ini selain ada dia punya kesehatan, aku bilang juga ini bisa menjadi peluang untuk kamu tambah income gitu loh, tambah income untuk merubah kehidupan dia. Ya udah, akhirnya nggak berapa hari dia telepon bilang aku mau gitu. Dia diskusi dulu sama istrinya, aku mau, ya udah, karena kan dia keterbatasan nggak bisa naik motor ya, aku jemput, terus ya udahlah negosiasi, udah deal. Abis itu kan minta KTP, waduh KTP-nya nggak bawa, aku anterin di rumah, terus pas waktu dalam perjalanan tuh dia udah mulai tuh bikin dream board di pikirannya. Aku mau nih nanti punya mobil kayak Cece, dia bilang. Aku bilang, iya bagus, bisa kok. Aku ceritain lah juga Pak Udin itu kan. Bisa kalau kita berusaha, kalau Tuhan mengizinkan pasti bisa. Malahan kemudian dia closing pertama tuh kakaknya. Dari closing kakaknya, dia buru-buru mau upgrade diamond. Gue yang deg-degan. Gue deg-degan kan, soalnya gini, gue kan tahu orangnya ya gimana ya gitu ya, maksudnya dari segi keuangan nggak terlalu punya gitu loh. Aku nggak mau dia jor-joran juga. Terus aku bilang, lah gue lu upgrade diamond, gue happy aja ya. Cuman gue pikir jangan dulu, gue bilang. Nanti kamu udah dapat bonus. Dari bonus itu kamu upgrade perlahan-lahan. Upgrade pelan-pelan, ya. Karena memang upgrade-nya di sini juga kan nggak ada batas waktunya ya, Ci. Nah, jadi dari itulah. Nah, sekarang dia udah dapet tuh passive income terus. Keren banget. So far, ya rezeki dia lah. Dia kan cuma rekrut satu orang kok. Tapi di bawah dia udah ada 80 lebih. Wah, keren ya.
Iya, ya rezeki dia lah. Jadi dia dapat passive income terus, bonus pairing. Oke. Nah, dari bonusnya itu dari bonusnya lah dipakai untuk upgrade. Sekarang udah OTW Safir. Wah, mantap Ya, memang. begitulah. Tuh berarti teman-teman yang tadi siapa tuh yang nanya. Jadi nggak semuanya harus prospek ring pertama, enggak. Kalau misalnya ada kesempatannya bisa sharing juga sama orang di luar ring 1, ring 2 kita nggak apa-apa, coba aja gitu. Nah ini juga ada nih dari Katarina Eka, hari ini aku pecah telur pertama setelah 10 hari join. Waduh, segembira ini ya rasanya. Selamat ya Katarina, emang seneng banget sih kalau pecah telur ya. Rasanya kayak, wow aku seperti dapat hadiah gitu kan ya. Terus awalnya dari aku pasang status di WA, ada yang nyamber seminggu kemudian dan dia join tepatnya hari ini. Nah teman-teman kalau punya medsos, itu juga harus dimanfaatin karena kita juga nggak pernah tahu siapa yang akan perlu ya memerlukan entah produknya entah bisnisnya. Jadi memang kita nggak boleh berhenti menabur istilahnya, nggak boleh berhenti sharing karena nanti dari situ juga kita bisa banyak bantu orang dan tim kita juga akan semakin besar tentunya ya. Nah ya, sekarang ada yang mau nanya lagi nggak? Ini nggak dari Devi, nggak blind prospek sih. Cuma nggak nawarin ke teman aku. Dia sendiri yang tiba-tiba kontak aku, mau beli karena tahu aku member AFC. Nah, kalau dari Devi ini, ada orang yang kontak taunya dari mana? Karena sering pasang status di medsos kah? Atau sering sharing? Atau gimana? Kalau memang dapat dari situ, berarti emang harus itu ya, kita nggak cuman sharingnya offline aja, sesekali share di IG. Kalau gitu Devi boleh lebih sering lagi nih sharingnya supaya mungkin lebih banyak lagi orang yang nanti membutuhkan dan bisa terbantu ya. Teman-teman, sebelum kita ada tanya jawab lagi, ada yang mau nanya-nanya lagi atau sebelum mau sharing-sharing lagi, kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Siap-siap jari-jarinya. Pertanyaannya, mau dari Civenfan boleh? 1, hadiahnya masker Aura Bright. Pertanyaan dari Civenfan. Oh iya, tadi kan kalau ada yang perhatiin waktu saya share itu kantor utama AFC. Itu kan ada 3. Dan yang terbaru itu ada di mana? Paling terbaru. Waduh. Wah. Pada nyimak berarti ya. Ini Thanos bener nih jarinya. Siapa nih? Siapa? Siapa nih tadi? Lisa kayaknya. Bukan. Di stop dulu. Oh iya, Cilisa. Selamat ya Cilisa, dapat masker Aura Bright. Nanti dikirim ya hadiahnya. Jangan lupa kontak aku, Ci. Pertanyaan terakhir dari saya. Tapi ada syaratnya pertanyaan ini. Ya. Syarat pertanyaan ini adalah yang sudah rank Toreda ke atas tidak boleh jawab. Jadi yang boleh jawab cuman yang baru join, yang belum join, dan yang belum ranking. Oke? Biar fair nih. Kalau nggak nih, ntar diambil sama leader-leadernya semua nih. Aduh. Siap-siap tangannya ya di keyboard, keypad apalah itu. Tadi perhatiin nggak sharing dari Civenfan? Pas bagian bisnis. Pertanyaannya adalah, 1 orang safir mengajak 6 orang safir, bonusnya berapa? Total bonusnya berapa? Total bonus 1 orang safir mengajak 6 orang safir. Coba, Civenfan, coba dilihat siapa yang jawab benar pertama.
Satu orang Safir mengajak 6 orang ikutan Safir juga. Total bonusnya berapa? Ayo, ayo. Masih salah. Ayo, ayo, ayo. Belum ada. Oh, tuh. Mana? Harus exact ya. Iya, Satu orang Safir mengajak 6 orang Safir juga. Bonusnya berapa? Coba sama Fen dicari siapa pemenangnya. Ini Leslie jawab 9,9 sampai 10,5 juta. Berarti bukan ya. Chandri. Tapi Leslie jawab berapa ya? Oh, kalau di aku dari DS Natali 9,9 juta. Bener gak? Oh, sebentar. Chandri bukan. Habis Leslie Leslie jawab 9,9 sampai 10,5 juta. 10,5 juta enggak ya? Dia jawab 199,9. Yang jawaban yang benar berapa, Ci? 9,9. DS Natali. DS Natali. Nah, ini anak Doraemon Squad ya? Iya. Natalia. Yang mana orangnya? Halo. Bener ya jawabannya ya, 9,9 juta ya. Nanti kontak aku ya di akhir ini ya, di akhir Zoom kita ya. Selamat dulu buat Natali, dapat 1 buah Hanama. Yeay. Foto. Oke. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman gimana nih? Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kita foto. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, boleh yuk kita foto bareng-bareng. On kamera ya, teman-teman. Yuk, kita foto dulu yuk. Sebelum kita akhiri Zoom kita malam ini, kita foto sama-sama. Siapa yang foto? Aku yang fotoin. Oke. Halaman pertama ya. Yuk open kamera yuk teman-teman. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Halaman kedua. 1, 2. Oke, udah. Oke, terima kasih ya teman-teman buat waktunya malam ini. Nomor handphonenya tadi Nona tanya. Oh iya, lupa saya. Tunggu ya, saya tulis dulu. Udah main kata penutup aja. Oke. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya malam ini. Terima kasih juga buat Cifen dan Nat buat sharingnya malam ini. Thank you semua. Yang belum join, cepetan join. Yang udah join, kalau mau jalanin bisnisnya, ayo jalanin bisnisnya. Karena apa? Karena udah waktunya kita nggak rebahan lagi, tapi kita juga harus bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk keluarga kita dan untuk teman-teman atau orang-orang lain yang di sana yang membutuhkan. Karena di AFC ini tidak semata-mata semua tuan doang ya, tapi kita juga bisa jadi berkat buat banyak orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye semua. I will never give up. Time to get my chin up. Saatnya bersiap. And you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras, ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna
indahnya apabila mentariku telah tiba dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero bisa jadi hero, hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it up. Oh.